Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Kemungkinan besok saya juga minta ada perkuliahan. Kan hari Minggu kalian bisa ya, Ajeng? Halo, anak-anak. Besok insya Allah saya minta ada perkuliahan lagi. Nah, ini kita bahas yang nomor 2, yaitu tentang diberikan himpunan H itu adalah 1 min 1, 1 sama min I, di mana di H itu didefinisikan suatu perkalian. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan semua subgrup dari H. Berarti ada H begini, yang anggotanya adalah 1, min 1, I sama min I. Habis itu di H itu didefinisikan operasi biner perkalian. Yang ditentukan sini adalah semua grup subgrupnya. Berarti kalian tugasnya apa? Kalian tugasnya mencari semua subgrup dari H. Ingat subgrup itu apa? Subgrup itu adalah grup juga. Berarti H ini harus grup. Nanti kita buktikan dulu. Dan diambil himpunan bagiannya. Himpunan bagiannya itu kita buktikan dia grup juga gitu. Berarti dia subgrup. Umpamanya begini, secara visualnya kalau saya menggambarkan ini H ya, ini adalah sudah grup terhadap perkalian. Itu sudah dibuktikan grup. Ini kan masih belum diklaim grup, berarti harus dibuktikan dulu bahwa dia grup. Terus habis itu ada namanya H1, ini himpunan bagiannya. Juga terhadap perkalian. Nanti H1 kita ambil, kita amati H1 terhadap perkalian. Ini apakah grup atau tidak gitu. Apakah grup atau tidak tanda tanya. Nah, kalau dia grup berarti H1 ini merupakan subgrup dari H terhadap operasi perkalian. Begitu ya. Secara garis besarnya jalan pikirannya begitu kita. Nah, sekarang kita membuktikan karena di sini belum diklaim bahwa H itu adalah grup. Ini kan masih belum ada di sini. Hanya diterangkan H itu isinya adalah 1, negatif 1, I sama negatif I. Terus dioperasikan di dalamnya adalah operasi perkalian. Begitu ya. Ini kan nggak ada kata-kata grup sama sekali. Berarti kita harus membuktikan H terhadap perkalian itu adalah merupakan suatu grup. Begitu. Caranya apa? Caranya kita pakai tabel Cayley. Tabel Cayley-nya gimana? Ya tabel Cayley-nya anggota dari H kita tulis di sini semua, yaitu tadi kan 1 negatif 1 I negatif I. Terus ini juga 1 negatif 1 1 negatif I. Ini terhadap perkalian. Sini operasinya. Jadi kita kali-kalikan satu-satu. 1 kali 1 ya 1. I kali I adalah negatif 1. Karena I itu adalah akar dari negatif 1. Kalau I kali I berarti akar dari negatif 1 kali negatif 1. Itu hasilnya adalah min 1. Begitu ya. Kalau berarti I kali I itu adalah akar negatif 1 kuadrat. Gitu loh ya. Kuadrat. Nah ini adalah min 1. Begitu ya. Ini antara I dikalikan I itu hasilnya adalah di sini. Ini hanya suatu counter example aja. Nggak usah saya terangkan satu-satu. Sampai sini. Nah, dari sini berdasarkan tabel Cayley ini, tabel Cayley yang sudah kita buat ini, berdasarkan ini, itu ternyata betul bahwa hanya itu tidak himpunan kosong. Karena hanya tadi kan berisi apa? Kan berisi 1, min 1, I, min I. Ya. Untuk lebih jelasnya karena satu elemen dari H. Ini mungkin ditambahkan begitu di sini supaya lebih lengkap. Begitu. Terus yang kedua, dia tertutup. Coba tertutupnya gimana Pak? Kita lihat. Dia terhadap perkalian bersifat tertutup. Karena hasil dari perkalian ini, yang saya tandai kuning ini, di dalam yang saya tandai kuning ini, itu hasilnya adalah anggota H semua. Kita lihat, 1 min 1, I min I. Nah itu kan 1 min I, 1 min 1, I min I, min 1, 1 min I, 1 min 1. Ini kan anggota dari H semua. Karena hasil dari tabel Cayley-nya ini anggota dari I semua,
Berarti H terhadap operasi perkalian bersifat tertutup. Begitu. Begitu ya. Berarti tabel Cayley yang begini ini sudah dapat membuktikan beberapa aksioma yang akan kita tunjukkan. Hanya kita mengemas deskripsinya aja di sini gimana. Pintar-pintarnya kita gitu ya, Nak. Di sini ya mungkin ditambahkan karena setiap hasil operasi dari perkalian terhadap anggota dari H adalah merupakan anggota H itu sendiri, terlihat dari tabel Cayley-nya. Mungkin dilengkapi di sini. Kenapa modul ini tidak lengkap? Untuk memacu kalian supaya berpikir kritis. Sebetulnya harus lengkap gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini sudah oke, berarti dia sudah tertutup, berarti dia pasti asosiatif. Asosiatif gimana? Cara membuktikannya, apa cukup dengan tabel Cayley begini? Cukup, tapi di sini deskripsinya harus lengkap. Caranya gimana? Ambil satu atau dua counter example-nya. Umpamanya, saya negatif 1 dikalikan 1 kali I gitu kan. Nah, itu berdasarkan tabel hasilnya apa begitu. Begitu. Halo? Gimana? Suara saya bisa terdengar nggak? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke, terdengar jelas ya? Iya, Pak, jelas. Oke, begitu. Itu di sini diambil aja kontrak example-nya nanti. 1 atau 2 ya, yang berdasarkan dari tabel Cayley ini begitu. Yang keempat, kita cari elemen identitasnya. Elemen identitasnya adalah elemen identitas itu kalau dikalikan dengan semua anggota dari H, hasilnya anggota dari H itu sendiri gitu. Jadi hasilnya tetap. Ternyata di sini adalah angka 1. Kita lihat angka 1. Angka 1, ini saya warnai lain, mungkin saya warnai ungu. Angka 1, ini kalau kita kalikan semua dengan ini, hasilnya tetap 1. Kita kalikan ini juga min 1, kan tetap ya dia. Kita kalikan I juga I, kita kalikan negatif I juga negatif I. Begitu juga sebaliknya kalau ke sini, dari sini ke sini lah kan tetap juga hasilnya. Ini tetap juga. Itu menandakan bahwa 1 itu adalah elemen identitas pada H. Mengemasnya di sini apa cukup begini Pak? Ya enggak cukup. Dilengkapi. Dilengkapi. Bisa aja dirinci karena 1 kali 1, 1. 1 kali min 1, min 1. 1 kali I. 1 kali min 1, I. Dan, ada dan lagi. 1 kali 1, I. Ya. Sorry, 1 kali 1, 1. 1 kali negatif 1, min 1. 1 kali I. 1 kali negatif I, min negatif I. Dan seterusnya. Itu kan berdasarkan tabel Cayley dengan dirinci. Itu malah lebih bagus. Begitu ya. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa elemen identitasnya adalah kan 1 gitu ya, angka 1. Nah, sekarang kita cari inverse-nya. Inverse itu apa? Inverse itu adalah perkalian dari 2 anggota dari H yang menghasilkan angka 1 gitu. Berarti kita mencari di sini di tabel Cayley-nya ini kita sabut semua. Yang menghasilkan angka 1 kita lihat, kita bundari dengan warna kuning. Ini kan hasilnya 1, ini hasilnya 1, ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Nah, kita cari ini arahnya kemana? Oh, 1 kali 1 berarti inverse-nya 1 adalah 1 atau dirinya sendiri. Ini inverse 1 adalah 1. Terus sekarang ini negatif 1 sama negatif 1 lagi kan. Ini negatif 1 sama negatif 1. Berarti apa? Inverse dari negatif 1 juga negatif 1. Begitu ya. Terus yang ini min I dikalikan I kan hasilnya min I kalikan I. Nah ini dapat dikali kesimpulan bahwa inverse dari I itu adalah negatif I atau sebaliknya inverse dari negatif I itu adalah I gitu. Berarti cukup dari sini dibolak balik sama. Kalau tadi kok nggak dibolak balik Pak kan 1 kali 1 1 berarti inverse 1 1. Kalau dibalik ya inverse 1 ya 1 lagi begitu. Dan seterusnya. Gitu. Kira-kira gimana? Semakin paham atau gimana? Ya, itu ya. Itu sekilas tentang inverse. Nah, karena sudah memenuhi G1, G2, G3, G4, G5, berarti dapat disimpulkan bahwa H terhadap operasi perkalian adalah suatu grup. Di sini adalah suatu grup. Begitu. Berarti ini hanya membuktikan grup dulu. Oh, hanya ternyata terhadap perkalian adalah suatu grup.
Begitu ya, dengan menggunakan tabel Sayle. Nah, sekarang langkahnya untuk menentukan semua subgrupnya berarti kalian harus membuat semua himpunan bagiannya dari H. H tadi kan isinya kan 1, negatif 1, I sama negatif I. Semua himpunan bagiannya ya yang pertama himpunan kosong. Himpunan kosong nggak mungkin grup. Karena syaratnya grup itu harus tidak himpunan kosong. Terus yang kedua himpunan 1, himpunan negatif 1, sendiri-sendiri, terus beranggotakan 2, terus beranggotakan 3, dan beranggotakan sampai 4. Berarti ada berapa himpunan bagian di sini? Ternyata terdapat 2 pangkat 4, 16 himpunan bagian. Tapi sudah berkurang himpunan kosong. Begitu ya. Himpunan kosongnya sudah berkurang di sini. Oke. Kameranya saya aktifkan punya saya. Gitu ya. Himpunan kosongnya sudah berkurang. Nah, berarti karena himpunan kosongnya sudah berkurang, berarti tinggal berapa? Tinggal berapa di sini? Karena himpunan kosongnya sudah berkurang, berarti tinggal 15. Yang harus kita cek itu merupakan subgroup apa enggak begitu. Paham ya? Masih kelihatan ya yang saya share ya? Halo? Masih. Oke. Jadi kita cek satu-satu, berarti ada 15 proses sebetulnya yang harus kita lalui. Makanya sini panjang sekali. Sangat panjang sekali. Nah, kita cek satu-satu mulai dari angka. Kalau untuk himpunan kosong jelas bukan subgroup karena syaratnya grup itu dia tidak boleh himpunan kosong. Berarti kan sudah tinggal 15. Nah, untuk angka 1 saja jelas merupakan subgroup. Coba, ini kenapa kok merupakan subgroup? Karena 2 syarat kecukupan subgroup dipenuhi, yaitu dia bukan himpunan kosong karena anggotanya kan 1. Yang pertama, inverse dari 1 itu juga 1 sendiri kan. Kalau dikalikan dia tetap angka 1. Berarti dia bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Oke, berarti subgroupnya sudah ketemu ya. Berarti himpunan 1 ini merupakan subgroup. Ini merupakan subgroupnya. Terus sekarang kita bertindak yang kedua, himpunan min 1 di sini. Himpunan min 1 apakah bukan subgroup? Bukan di sini. Jelas ya bukan subgroup karena walaupun bukan himpunan kosong, kan dia bukan himpunan kosong. Namun terdapat syarat kecukupan subgroup yang tidak dipenuhi karena min 1 itu inverse-nya kan juga min 1. Kalau dikalikan ternyata angkanya adalah positif 1 lah. Positif 1 kan nggak ada di sini. Berarti dia tidak tertutup, seharusnya hasil kalinya dengan inverse-nya ini dia terkandung juga di himpunannya sini. Tapi kan angka 1 kan nggak ada di sini. Berarti dia bukan subgroup. Sampai sini dulu, mengerti Pak enggak? Paham ya? Yang lain gimana? Yang lain gimana ini? Paham, Pak. Oke. Saya minta besok lebih interaktif loh ya. Terus ini himpunan min 1 sudah. Sekarang himpunan I. Himpunan ini apakah dia subgroup? Nah, coba kita lihat di sini dia bukan subgroup karena tidak memenuhi. Karena inverse dari I itu adalah negatif I. Sedangkan kalau kita kalikan itu hasilnya adalah angka 1. Angka 1 kan nggak ada di sini. Negatif I juga nggak ada di sini. Berarti dia bukan himpunan kosong. Begitu caranya. Negatif I juga begitu, dia bukan subgroup ternyata. Karena apa? Karena inverse dari negatif I itu adalah I. Dan kalau kalikan hasilnya adalah angka 1. Sedangkan I dan angka 1 tidak ada di sini. Berarti dia tidak tertutup. Begitu loh. Karena dia tidak tertutup berarti dia bukan subgroup lagi. Berarti yang beranggotakan satu elemen yang merupakan subgroup cuman adalah himpunan satu saja. Gitu yang merupakan subgroup. Nah, sekarang beranggotakan 2. Ini 1 sama min 1, apakah dia subgroup? Ternyata meskipun dia bukan himpunan kosong, tapi dia subgroup. Karena apa? Coba, inverse dari 1 kan 1. 1 kali 1, 1 sendiri di sini. Inverse dari min 1 adalah min 1. Min 1 kali min 1 adalah I, ada di sini semua. Terus ini kalau kita kalikan 1 kali min 1 juga min 1. Ada semua gitu. Berarti hasilnya kalau dikali-kalikan diputar-putar cuma berputar di sini. Kalau tadi kan enggak itu yang atasnya.
Berarti ini sa adalah merupakan subgroup. Berarti 1 sama min 1 itu adalah subgroup dari H juga. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Ya. Sampai di sini diperoleh subgrupnya itu ternyata di sini cuma 2. Subgrup dari H itu terhadap penambahan cuma 2, yaitu angka 1, himpunan angka 1 sama himpunan 1 sama min 1. Gitu ya. Sampai sini dulu gimana? Kira-kira bisa apa enggak? Nanti saya kasih tugas terus dipresentasikan besok. Siapa yang mau presentasi untuk besok? Paham enggak sampai sini? Halo, mencari semua subgroup. Halo? Halo anak-anak? Ada yang ditanyakan? Halo, tolong responnya. Sudah paham, Pak. Iya. Berarti yang dibuktikan 15 itu, Pak? Iya, sebetulnya 15 itu satu-satu, tapi kan cukup singkat kan. Dia tidak kosong, terus habis itu hasil kalinya dengan investnya, dengan sesama anggotanya dan sebagainya itu harus berkutat di situ semua. Kalau ada salah satu hasilnya yang tidak anggota dari himpunan itu berarti sudah gagal. Ya, bukan subgroup. Intinya cuma begitu. Oke? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Nah, karena bisa dipahami, nanti saya kasih tugas, perkuliahan kita cukup aja lah, cukup segini. Tak kasih tugas, saya fotokan, saya share di grup, nanti sebanyak mungkin tugasnya, terus besok silakan presentasi. Silakan presentasi, acak siapa yang mau dan mendapat nilai. Begitu. Begitu ya. Insya Allah saya hari Senin itu ke kampus ya, kampus. Karena ada sempro, nanti kita bisa ketemu. Begitu? Gimana? Pak. Ada yang ditanyakan? Pak, mohon maaf. Untuk modulnya itu kira-kira kapan dibagikan? Oh iya, modulnya segera saya bagikan linknya. Habis ini saya bagikan linknya ke kalian semua. Silakan Wabri. Yang sudah bayar ke Ajeng, bilang sudah bayar ke Ajeng. Gitu ya. Ajeng ada nggak nih Mas ini? Nih Mas Ajeng ada nggak? Ketua kelasnya? Ya, nanti saya konfirmasi ya ke Ajeng. Begitu. Begitu ya. Rata-rata sudah bayar ke Ajeng semua ya. Iya, Pak. Oh ya, nanti silakan WA saya langsung saya share linknya. Begitu ya, Nak? Saya kira itu, habis Iya. ini saya bagi soalnya, terus silakan kerjakan, sederhana saja, pakai pulpen warna-warni nggak apa-apa, tulisan tangan nggak apa-apa, PPT nggak apa-apa, dan sebagainya nggak apa-apa, bebas. PDF kan nanti presentasikan. Nanti kalian yang mau presentasi, WA, list ke saya nomor ini Pak, gitu ya. Kalau soalnya 10, berarti ada 10 orang yang presentasi. Berlomba-lomba di situ. Nanti supaya nilainya bagus. Itu ya. Itu yang saya sampaikan. Segera WA ke saya. Nanti ada keterangannya sudah TV atau sudah bayar ke Ajeng gitu ya. Nanti linknya segera sampaikan. Terima kasih. Saya kira cukup sekian. Tunggu tugasnya. Silakan nanti dikerjakan. Besok saya maunya agak pagi ya. Pagi saja. Kita bebas agak pagi. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.